Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Karena nikmat sehat itu merupakan nikmat yang paling utama. Apalagi sekarang dalam keadaan kondisi pandemik ya. Maka kita harus selalu bersyukur bahwa kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak semua, hari ini Bapak mau absen dulu sebelum nanti kita mulai pelajaran pada hari ini. Untuk mengabsen, siapa yang hadir dan tidak hadir, nanti Bapak mengirimkan link di grup ya, silakan nanti diisi. Namun sebelum itu, sambil nanti kita menunggu mengisi absen, anak-anak semua, kita mulai kegiatan belajaran pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, doa yang biasa kita bacakan, silakan dipimpin oleh Ananda Ahmad untuk memulai pelajaran pada hari ini. Ini teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Nah, terima kasih Ananda Ahmad. Mudah-mudahan kita semua dengan membacakan doa ini, pelajaran kita menjadi bermanfaat. Amin. Amin. Nah, siapa yang tidak hadir, Amin ya rabbal alamin. Kehadirannya diisi, Bapak linknya masukkan ke dalam ini di chat ya, silakan nanti diisi. Mudah-mudahan hadir semua ya. Nah, hari ini Bapak mau menyampaikan pelajaran tentang Quran Surat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga. Setelah nanti belajar hari ini, diantaranya yang harus dipahami adalah pertama, membiasakan membaca Al-Quran. Apalagi kita akan belajar tentang Al-Quran Surat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga. Kemudian selain membaca juga menyebutkan artinya, ya. Nanti karena ayat yang kita baca tanpa tahu artinya kita tidak akan paham, ya. Kemudian mengetahui maknanya. Yang kita pelajari hari ini adalah Quran Surat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga. Nah, bisa terlihat anak-anak semua ini gambar apa di depan? Terlalu kecil, Pak. Iya? Terlalu kecil. Surat Al-Maidah, Pak. Betul. Nak Wayan betul, itu surat Al-Maidah ayat yang keberapa? Ayat yang kedua, Pak. Ayat yang kedua. Bagus. Nak Wayan ini kayaknya tidurnya semalam nyenyak. Justru malah kurang tidur, Pak. Tapi Iya, tadi bisa Pak. melihat dengan jelas. Ya. Nah, di antara anak-anak sekalian, ada yang mau membacakan surat Al-Maidah ayat kedua ini dan artinya? Wayan. Iya, Pak. Kalau tidak ada, ini Bapak punya gelas. Tahu gelas? Tahu, Pak, tahu. Pak. Gelas ini Bapak akan kocok. Kalau keluar namanya, itu harus membaca surat Al-Maidah yang Bapak tayangkan. Setuju ya? Setuju, Pak. Nah, baca bismillah dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga namanya keluar atau tidak nih? Keluar, Pak, biar dapat pahala membaca. Oh iya, Nah Ahmad ya. Nih, sudah keluar namanya siapa ini? The end.
Nak Sulaiman. Wah, ini namanya Nak Sulaiman. Berarti Nak Sulaiman harus membacakan ayat yang di depan beserta artinya dengan suara yang tegas, yang jelas. Bismillah dulu atau ta'uz dulu. Silakan Nak Eman. Nah, itu nggak kelihatan Pak. Itu Bapak pakai Nah, Eman pakai kacamata ya? Ya, nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan, oke. Ya. Kalau tidak kelihatan, setuju tidak kalau kita kocok lagi? Setuju Pak. Setuju, baik. Baca Bismillah lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata nama yang keluar adalah Nak Febri Wahyudi. Ada? Tidak hadir ya? Oh, tadi tidak hadir. Saya aja Pak, saya baca Pak. Iya silakan boleh. Kalau yang mau menjadi pengganti dari Nak Sulaiman silakan dibaca. Dengan mulai membaca ta'awuz silakan. Al-Maidah ayat 3 Pak ya? Al-Maidah ayat kedua. Ayat kedua. Ayat kedua. Ayat 2. Ayo silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina. Sebentar Nak Adin. Ya. Al-Maidah ayat kedua. Itu dimulai dari wata'awanu. Itu Pak memang Ya, potongan dari awal. ayat Pak itu. Ya, betul. Itu yang kita baca hanya potongan ayatnya saja. Oh. Silakan Nak Adin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu Wata'awanu dari wata'awanu dulu. wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Iya, terima kasih Nak Adin. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Nak Adin tadi sudah membacakan potongan dari surat Al-Maidah ayat yang keberapa tadi? Kedua. Nah, Adin tadi sudah membacakan ayat dan artinya. Di dalam membacakan potongan ayat, tentu kita harus bisa memahami hukum-hukum bacaannya yang disebut dengan ilmu tajwid. Anak-anak semua sudah pernah belajar tajwid kan di rumahnya masing-masing? Belajar. Nah, ini kita akan bahas dari potongan ayat Al-Maidah ayat yang kedua ini. Pertama, wata'a, di sini ada huruf alif, sebelumnya ada patah, berbaris patah. Itu disebut dengan mad tobi'i atau mad asli. Disebut apa, Nana? Mad tobi'i. Kenapa disebut mad tobi'i? Karena ada huruf mad, sebelumnya berbaris apa? Patah. Selanjutnya ada lagi contohnya. Wanu. Nah, ini beda sama tapi hukum bacanya adalah mad tobi'i atau mad asli. Tapi huruf madnya di sini apa? Waw. Sebelumnya ada berbaris apa? Doma. Kemudian satu lagi wattaqwa. Wa-nya ada berbaris patah. Itu juga disebut dengan mad tobi'i atau mad asli. Ya. Lanjut. Wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Di sini ada alif dan lam. Nah, anak-anak sekalian, alif lam ini bisa dibaca dengan jelas, bisa dibaca dengan samar. Kalau yang dibacanya jelas, ini disebut dengan alif lam qamariyah. Tetapi kalau yang
alif lamnya tidak dibaca atau samad itu disebut dengan alif lam syamsiyah. Nah, disebut apa Nana? Alif lam Syamsiyah. adalah Komariah. ya. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di sini juga sama. Ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu dibacanya di tengah-tengah tenggorokan ya. Nah, itu. Ini disebut dengan qalqalah sugro. Disebut apa? Qalqalah sugro. Kenapa disebut qalqalah sugro? Nah, Ilham mungkin tahu nih. Karena Nah Ilham itu Bapak dengar pernah pesantren di Banten ya? Adin yang Nah, Ilham? di Banten. Adin tadi bilangnya pesantren di Banten, Pak. Oh, Adin. Kalau Adin mah Bapak udah tahu, tapi Ilham juga katanya begitu. Oh gitu, Pak. Ini Nah Ilham kenapa disebut Ramdan, Pak. Sugro? Ustadz Pak Ramdan. Aduh Pak, belum tahu Pak. Belum tahu. Kalau Iya. belum tahu Bapak kasih tahu nih. Iya Pak. Karena ada huruf qalqalah mati di tengah-tengah kalimat, bukan di akhir. Ya, Nah Ilham begitu ya. Ini disebut dengan qalqalah sugro. Selanjutnya, wala ta'awanu, ini sama dengan yang tadi. Disebut dengan apa tadi? Mad, tobi'i, atau mad. Lanjut. Nah ini ada alif lam lagi sama dengan yang tadi. Disebut apa? Alif lam komariah. Oh pinter. Naik itu pinter ya. Terima kasih Naik. Kemudian wal udwan. Nah ini yang terakhir juga sama. Disebut dengan apa tadi? Qalqalah sugro. Oh ya. Terima kasih tadi yang sudah membacakan surat Al-Maidah ayat yang kedua. Sekarang kita lanjut dulu dengan potongan Al-Maidah ayat yang ketiga. Bapak kocok lagi ya. Baca bismillah lagi ya. Ayo 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini sudah ada di tangan dan ini namanya adalah kebetulan ketua kelas Nah Ahmad Sidik. Nah, silakan Nah Ahmad Sidik tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Iya silakan. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyauhum wahsyawun. Ya. Al-yawm yahsyawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Iya, terima kasih Nah Ahmad, bacaannya sudah benar. Nah, sekarang ini artinya terlebih dahulu, Bapak kocok lagi. Ini perempuannya belum ya? Mudah-mudahan ini perempuan yang keluar ya. Ya, sudah ada. Ini namanya adalah Autin Nuriwaya. Silakan Nak Autin untuk membacakan artinya. Bapak maaf nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan ya? Karena pakai kacamata. Nggak apa-apa ya. Nah, kalau tidak kelihatan, Bapak bacakan ya, biar anak-anak semua mendengarkan. Artinya adalah pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Itu adalah arti dari Al-Maidah ayat yang keberapa? Ketiga. Seperti tadi yang dibacakan oleh Nah Ahmad itu tentu ada hukum-hukum bacaannya. Nah, ini diantaranya seperti tadi ada al-yauma, ada huruf alif lam, dibacanya dengan jelas, maka ini disebut dengan alif lam komariah.
Alif Kemudian lam di sini ada qamariyah. alladzina, alladzina. Nah, di sini ada alif lam tapi dibacanya sama huruf alif lamnya. Ini disebut dengan alif lam syam. Iya. Ya. Nah, setelah al-yauma di sini ada huruf mad, tetapi huruf madnya waw, tetapi bukan berbaris domah, hanya ada baris patah. Itu bukan mad tabi'i, tapi dibacanya dengan mad lin. Madlen. Ya. Begitu. Ini mil dibacanya tidak jelas, tapi dengung. Mil nah ini disebut dengan hukum bacaannya adalah ikhfa. Ikhfa. Disebut apa? Ikhfa. Ikhfa ya. Kenapa ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ikhfa? Huruf ikhfa itu ada berapa anak-anak? Yang sudah memakai tahu? 12. Ada dari 12 yang apa? Bukan dalam lafaz apa? Saya Pak. Boleh, silakan Nak Asep. Ta, sa, sod, to, to, do. Oh iya, disebutkan dalam lafaz apa? Sip jasana kam jada syukun sama dum tayyiban sip itu Ya, terima kasih Nak Asep, betul sekali. Kemudian dinikum seperti tadi apa? Mad tobi'i atau mad asli. Sama fala juga sama ya. Nah, sekarang ada yang lain, mim mati. Ada mim mati. Dinikum. Dinikum. Ini mim mati bertemu dengan huruf setelahnya. Disebut dengan idhar syafawi. Disebut apa? Idhar syafawi. Ini juga sama. Tasyauhum. Mim mati bertemu dengan huruf idhar syafawiyah. Ini sama. Tasyau disebut dengan mad lin. Tasyau juga sama mad lin. Al-yaw. Nah, ini sama tadi. Disebut alif lam apa? Al-qamariyah. Ya. Ini sama al-yaw juga sama mad lin. Ya. Ini sama mad lin. Nah, yang terakhir lakumul Islam Madinah. Tidak dibaca dinan. Kenapa? Karena ada tanwin, dibacanya hanya satu. Itu disebut dengan mad iwad. Disebut apa? Mad Iwad. Itulah anak-anak cara membaca ayat-ayat Al-Quran harus dengan tajwid yang baik dan benar ya. Agar bacaannya tartil. Nah, begitu ya. Nah, dari yang tadi sudah dibacakan beserta dengan artinya, kira-kira siapa yang tahu makna dari surat Al-Maidah ayat yang kedua? Ada yang tahu nggak? Nah, Ramdan tadi mendengarkan yang dibacakan oleh Ahmad tadi juga itu bisa dipahami maknanya apa kira-kira? Ayat ke berapa? Yang kedua, ayat Al-Maidah ayat yang kedua. Ajakan tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan jangan tolong menolong. Betul sekali Naai. Di dalam surat Al-Maidah ayat kedua itu adalah ada perintahnya ada berapa? Ada dua. Satu perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan. Yang kedua perintah untuk larangan, bukan perintah ya. Sama juga perintah ya. Larangan untuk tolong menolong bukan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu adalah makna dari surat Al-Maidah ayat yang keberapa? Kedua. Nah, di dalam tolong menolong itu memang manusia itu makhluk sifat sosial. Kalau tidak ada tolong menolong, manusia tidak akan bisa saling membantu ya. Manfaat dari tolong menolong diantaranya yang pertama adalah bisa dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mempunyai banyak teman. Kemudian juga disayang teman, mendapat pahala dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat dari tolong menolong. Kemudian Al-Maidah ayat ketiga tadi sudah dibacakan oleh Na Ahmad ya. Isi kandungannya adalah di sini Bapak jelaskan ya, bahwa ajaran agama Islam itu telah sempurna ya pada saat haji wada
Haji wada itu apa? Haji wada itu adalah haji yang terakhir Haji dilaksanakan terpisah. oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian memeluk agama Islam adalah nikmat yang sangat besar. Ya. Kemudian Allah hanya meridhoi satu agama, yaitu agama Islam. Anak-anak semua dari pertama tadi sampai dengan akhir kita sudah mempelajari bagaimana cara membaca surat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga, artinya, kemudian makna dari surat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga. Nah, untuk itu, untuk mengetes anak-anak semua, Bapak kasih latihan. Latihannya silakan diisi, waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit, silakan anak-anak mengisi latihannya di form yang sudah Bapak kirim di grup, di teks, di pesan, silakan. Waktunya 5 menit ya. Ada sudah terbuka? Sudah Pak, sudah muncul Pak tentang Ya. Al-Maidah ayat 2-3. Ya, silakan diisi, waktunya 5 menit. Sudah? Sudah apa belum? Belum, Pak. Entar lagi, Pak. Sudah Pak. Sudah. Skornya alhamdulillah. Skornya alhamdulillah. Ya, di sini Nak Ahmad mendapatkan 100. Tuh, terima kasih Nak Ahmad, berarti sudah memperhatikan ya dari pelajaran pertama tadi. Nah, Ai juga sama mendapatkan nilai 100, berarti tidak di remedial ya. Nak Mat Soleh juga Ya. sama, nilainya 100. Alhamdulillah. Dapat hadiah, Pak. Dapat, insya Allah nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala ya hadiahnya. Iya. Nah, Alhamdulillah. sambil menunggu yang lain, Bapak mau putarkan sebuah video nih. Kira-kira video ini tentang apa? Tentang tolong-menolong. Disimak dulu Nak Ai ya.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Aduh, dikasih uang gitu.เขาจะไม่ได้อะไรไม่ได้รวยไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Kira-kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan nih dari video ini? Boleh Pak, saya Pak. Iya. Saya Pak. ได้เห็นความสุข
Iya, boleh. Kira-kira Nak Ahmad bagaimana? Kesimpulannya kalau dari saya, kebahagiaan itu akan kita dapatkan kalau kita bisa membahagiakan orang lain, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara saling membantu. Atau tolong menolong, Pak. Iya, terima kasih Nak Ahmad. Nah, Ai tadi sudah bisa menyimpulkan juga kayaknya Nak Ai. Gimana menurut Nak Ai ini tentang video ini? Menurut saya, ketika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kepada kita sendiri nanti di kedepannya. Berbuat baik kepada orang lain itu ibaratnya berbuat baik kepada diri sendiri gitu, Pak. Akan kembali lagi gitu. Siapa salah satunya tadi apa dari video itu? Saling tolong. Saling tolong menolong. Iya. Terima kasih Nak Ai, Nak Ahmad juga semuanya anak-anak. Dari pelajaran hari ini ada satu yang bisa kita petik, yaitu sifat apa? Tolong menolong. Ya. Baik, nilainya sudah ada di Bapak semua. Ini yang mendapat nilai 100 adalah Nak Ahmad, Nak Ai, Nak Ahmad Soleh, kemudian Nak Sehabul Kahfi. Nah, di antara teman-teman semua, alhamdulillah ternyata sudah memenuhi nilai KKM ya. Sehingga pada hari ini Bapak tidak akan melakukan remedial ya. Karena nilainya sudah di atas KKM. KKM kita kan 70 ya. Nah, oleh karena itu anak-anak semua nanti ya di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran yang lain. Namun sebelum itu kita akan menarik kesimpulan dari pelajaran hari ini. Di antaranya adalah kesimpulannya, satu, di dalam membaca Al-Quran kita harus bacaannya mengacu kepada tajwid dan hukum bacaannya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, perintah untuk apa tadi? Saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalam kebaikan dan takwa. Tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, selanjutnya satu lagi kesimpulan yang kita bisa tarik adalah ajaran Islam telah sempurna pada saat haji wada. Oh, hanya meridhoi satu agama, yaitu agama apa? Agama Islam. Anak-anak tadi sudah mengerjakan soalnya sudah ya. Di pelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, oleh karena itu sebelum nanti kita bertemu di pelajaran selanjutnya, mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini agar bisa bermanfaat buat dunia dan di akhirat. Silakan Ahmad untuk menutup doa dengan membacakan doa kafaratul majlis. Mari teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, anak-anak, pertemuan selanjutnya kita akan bertemu dengan pelajaran Al-Hujurat dan Bapak akhiri ya dengan kegiatan pelajaran hari ini dengan menutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.